Cirebon. Situs ini dikategorikan sebagai warisan budaya dari zaman Sunan Gunung Jati. Untuk itulah konon katanya, episode kali ini akan mengupas mengenai sejarah dan segala misteri yang berhubungan dengan situs Sunan Bonang di Cirebon, Jawa Barat. Mitos situs Sunan Bonang Cirebon. Dikelilingi hutan daerah pegunungan, maka saat tiba di situs makam Sunan Bonang, kita pun disambut hawa sejuk yang membuai badan dan pikiran kita. Apalagi situs ini seperti telah dibentengi secara alami oleh 3 gunung lengkap dengan hutan pegunungan yang masih asri. Gunung Jaya di bagian utara, Gunung Bendera di bagian tenggara, dan Gunung Biru di sebelah barat daya. Alamnya yang indah ditambah pekatnya misteri yang terpendam di situs ini, maka tak heran kalau banyak orang yang begitu penasaran dan tertarik untuk bertandang ke sana. Konon katanya, yang bertandang ke situs ini selain merasa sejuk, juga merasakan aura mistis yang amat dalam, dan kami pun mencium aroma wewangian yang misterius. Untuk mengetahui secara langsung kondisi sebenarnya situs Sunan Bonang Cirebon tersebut, tim konon katanya pun tak ingin berlama-lama untuk mulai melakukan eksplorasi. Oke pemirsa konon katanya, sekarang kita menuju ke situs Bonang. Kita akan melewati Desa Cupang. Pertama-tama kita harus melewati hutan dulu nih pemirsa. Makin ke atas ternyata kondisinya ini makin menantang jalannya pemirsa ya. Sepertinya kita udah mendekati puncak nih pemirsa. Oke pemirsa, sampailah kita di situs Sunan Bonang. Ini persis di puncak Gunung Kendeng. Hawa di sini terasa sejuk pemirsa ya, karena dikelilingi oleh hutan juga, makanya jadi terasa sejuk. Yuk coba kita ke atas ya pemirsa yuk. Ternyata di sini ada bangunannya pemirsa ya. Nggak cuma satu tapi ada beberapa. Coba kita ke bangunan di sana pemirsa yuk. Coba kita intip ke dalam pemirsa. Saya agak penasaran pemirsa dalamnya kayak gimana. Menurut juru kunci di sini, di gubuk-gubuk itu dulunya ada banyak penjual pemirsa. Tapi entah mengapa kenapa saya juga nggak tahu, mereka jadi pindah berjualan di tempat lain pemirsa.
Di sini pelatarannya luas pemirsa ya dan bersih nih kalau kita lihat ya. Tapi di dalam ada apa pemirsa ya? Kita intip sedikit pemirsa ya. Oh, ternyata ada makam nih kalau saya lihat pemirsa dari bentuk-bentuknya. Yuk, coba kita ekspor ke tempat-tempat lain pemirsa. Yuk coba kita ikutin jalan ini pemirsa. Kita lihat di atas kira-kira ada apa ya. Oh, ternyata gedung-gedung ini semacam villa penginapan untuk para peziarah pemirsa di makam keramat Sunan Bonang ini. Jadi villa-villa ini buat orang yang menginap kalau mereka sedang berziarah ke makam situs Bonang ini pemirsa. Oh, ternyata situs Bonangnya itu di bangunan belakang di papan ini pemirsa. Yuk coba kita masuk yuk. Sekarang saya sudah berada di ruangan petilasan situs Bonang. Rupanya selain makam Sunan Bonang, di sini juga ada makam Pangeran Welang kalau nggak salah pemirsa. Saya berasa di dalam sini mencium aroma-aroma wewangian pemirsa. Mungkin kemenyan atau apa gitu bekas orang ziarah. Saya juga kurang tahu pemirsa, tapi baunya seperti bau-bau menyan gitu pemirsa. Walaupun saya berada dalam ruangan yang tertutup seperti ini pemirsa, tapi saya tetap merasakan sejuknya udara pemirsa. Makanya saya agak bingung nih pemirsa. Dan hampir seluruh bangunan ini di sini itu dipasangi keramik seperti ini pemirsa, baik lantai maupun dindingnya nih kalau pemirsa lihat. Oke pemirsa, kita coba ke tempat lainnya. Oke pemirsa, konon katanya sekarang saya berada di luar dan tampaknya situs Bonang ini dikelilingi oleh hutan dengan pohon-pohon yang rindang. Jadi hutan di sekitar situs ini benar-benar terjaga pemirsa. Kalau kita lihat di sini. Oke deh pemirsa, sekian dulu eksplorasi saya di situs Sunan Bonang kali ini. Berada di puncak Gunung Kendeng dan dikelilingi hutan, eksplorasi situs Sunan Bonang Cirebon memang butuh usaha keras karena medan yang sulit berada di puncak gunung, namun sangat mengesankan.
Usai menjalani eksplorasi selama beberapa waktu lamanya di situs ini, tim konon katanya pun menyimpulkan bahwa situs ini memang nyata ada sejak lama dengan kisah dan sejarahnya telah melegenda. Dan konon katanya memiliki aura mistis yang sangat kental. Menuju ke situs Sunan Bonang, tim konon katanya seperti melakukan petilasan perjalanan Sunan Bonang dan Sunan Gunung Jati kala itu, yang pada masa jayanya hendak berangkat ke rawa Lakbok termasuk kawasan Tasik dan Ciamis untuk menaklukkan daerah tersebut yang kala itu berada di bawah kekuasaan Ratu Anom sekaligus menyebarkan agama Islam. Cerita terkait situs Sunan Bonang yang melegenda ditambah letaknya di puncak gunung lengkap dengan tempat penginapannya, tak heran kalau situs ini pun menjadi tempat ziarah favorit masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Tapi saat melakukan eksplorasi di situs ini, tim konon katanya merasakan hal yang tak biasa pemirsa. Sehingga eksplorasi pun harus berakhir. Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa situs Sunan Bonang yang melegenda selain memiliki kisah kemasyurannya juga memiliki aura mistis yang kental.